Apakah ini akan terjawab dengan first pick atau second pick dari King of Kings? Oke, kita akan melihat lagi-lagi Blue Sides di tangan dari RRQ, atau kali ini akan diubah dan itu di Twisted Minds yang akan berada di Blue Sides. Oke. Brunonya band lagi nggak sih? Bruno? Atau akan dibiarkan tapi sekarang mereka udah ketemu Wah, jawabannya. ini dibikin dilema RRQ. Kamu mau band Chip apa Bruno? Tetap ya. Bruno. Apakah akan ada Itu Chip? dia. Apakah akan ada first pick yang lainnya? Dan kayaknya ya, emang udah sadar juga harusnya nih, kalau Bruno tuh benar-benar semerepotkan itu loh, semenyusahkan itu untuk Bruno. Yap. Oke. Tapi untuk sekarang dari last chance ya untuk mengambil first picknya juga. Mau kemana? Mau Chip kah? Kayaknya nggak yang terlalu terburu-buru sih untuk Chip juga, karena Brunonya udah di ban sekarang. Dan first pick mau ambil Suyo kah? Suyo, oke, Oh, tapi Chujin Sushi ya? juga ada. Aku merasa itu jadi trade aja nggak sih? Kayak minimal ya dapat satu antara Zushin atau bahkan dari Suyonya. Ya, Jadi kayak nggak ada masalah gitu loh untuk mereka melepaskan salah satu dari dua hero ini selama trade-nya masih ada. Untuk Suyo dan mungkin untuk Chow-nya yang akan diamankan oleh Idok nantinya. oke. Mau langsung ambil ke Suyo atau mau dilepasin lagi Suyo? Karena kayak tipikal dari Twisted Mind ini jarang-jarang ya. Kayak Suyo lebih ke Nolan, lebih ke Joy-nya juga. Dan tetap ya ternyata Pasti tetap di Suyo, Chow. Gak bakal jauh-jauh dari situ. Dan karena sudah tidak ada Bruno, ini jatuhnya untuk early game lagi-lagi RRQ bisa memanfaatkan bagaimana Soul Saver dari Suyo agar lebih mudah lagi nih untuk bisa menciptakan battle retribution yang lebih menguntungkan pihak RRQ. Dan aku penasaran sih untuk pool hero-nya Mike sama selain Hylos apa? Ya dari tadi Hylos dia. 2 kali loh Hylos. Mau Hylos ambil Hylos lagi, lagi kan? sekarang? Masa Hylos lagi sih? 3 game Hylos berarti ya Mike Iya, sama. lagi push MMR. Waduh. Apakah bakal repick dari Hylosnya? Dan Gatot itu dia, Hylos. Gatot Hylos ternyata jawab. Walawe. Apakah akan ada Granger di sini? Baru bisa langsung diamankan atau Harit? Atau jangan-jangan mereka akan memberikan hero-nya Rins dulu nih? Waktu itu pernah ada ya yang Famos ya. Helkartrom, Gatot Mid. Famos. Iya, Famos. Tapi kayaknya untuk di draft kalian dari Twisted Mind enggak. Enggak, udah ada Enggak sih, Zushin. mereka udah munculin Zushin soalnya. 1-1 dari Skylar. Karena ada 2 frontliner, jadi kayaknya di sini Skylar berpikir untuk ya udah main hero yang bisa memanfaatkan bagaimana 2 hero Gatot Kaca dan juga Hylos ini sebagai tumpuan agar nanti 1-1-nya bisa dengan mudah terbang dengan crossbow of tank. Oke. Banning phase yang kedua. Jungle dan gold lane yang akan dipersempit. Jungle-nya mau ke arah mana? Mau ke Nolan kah? Dan ya, Nolan itu dia yang di ban. Yang tadi sempat merasakan juga ya dari laning jauhnya. Dan karena udah ada Hylos dan Gatot Kaca, berarti sekarang tinggal fokus ke jungle dan juga gold lanernya. Sano dan juga tentunya hero dari Hoda. Mungkin Joy next juga bakal ditutup sih harusnya. Joy. Tapi udah, wah. Ini sebenarnya secara nggak langsung ya, ini 3 magic damage ya dari Twisted Minds. Dan oke, langsung menuju ke arah Aurora dulu yang ditutup. Ya, ini sempat muncul loh, Chow, Aurora, dan 1-1 ya. Yap. Mainnya front to back, biar nanti Skylar tetap bisa mendapatkan ruang jika dia ingin menciptakan crossbow of tank. Oke, tapi last band dari RRQ Hoshi. Kayaknya, wah, Granger itu dia ya. Kayaknya kan kalau Joy too much magic damage ya. Walaupun emang nantinya diambil sama Twisted Minds. Secara nggak langsung kan ini 3 magic. Ya. Tapi dipikir-pikir ya, Bruno band, Granger band, dan 1-1 pick ini jatuhnya bener-bener ngebuat Skylar jadi lebih nyaman di laningnya nanti. Dan ini juga udah nggak akan ada Khalid masalahnya ya buat Twisted Minds. Iya. Biasanya Khalid kan dipakai buat nahan 1-1 ya. Bener, mereka jatuhnya udah ngebuang 2 pick awal ya untuk Gatot Kaca dan Hylos. Jadi otomatis udah kelihatan gameplaynya akan ke arah mana, sehingga mereka akan langsung nge-ban ke arah hero gold laner dan juga jungle. Good ban dari Coach Keskute dan juga Coach NMM.
Sekarang karena Aurora yang sudah di-ban, apakah hero dari Dairon kah yang akan jadi target? Ternyata tidak, masih di hero-nya Rins dulu. Valentina juga ditutup. Oke. Tersisa Vexana, Aurora. Aurora di-ban. Ya. 4 hero untuk Rins ya. Paramis. Paramis. Hero yang menarik, tapi kayaknya jangan buru-buru dulu. Kayaknya ngejawab dulu nih, cowoknya kan di roamer, jadi mungkin hero EXP-nya dulu kah yang bakal dibawakan? Akankah ada Glue? Karena aku melihat Glue bakal jadi bagus di sini untuk RRQ Hoshi. Iya. Sehingga kamu sedang menghadapi keramaian. Itu dia Glue. Glue. Yap. Yang tadi aku mention juga karena udah ada 2 hero frontline dan kebetulan mid lanernya adalah Zushin. Bukan hero seperti Paramis atau Vexana. Yap. Karena hero Paramis dan Vexana yang malah bisa dibawakan oleh RRQ. Joy Moskov. Moskov lagi. Joy sebenarnya emang agak bahaya sih untuk one-one-nya. Karena itu bisa menangkap bagaimana jarak dari one-one dengan electrifying beats-nya, damage-nya juga akan sangat-sangat tinggi sekali. Tapi nanti kalau one-one-nya udah selesai dari Skylar dengan adanya Rose Gold Meteor, itu akan menahan magic damage yang bisa diberikan dari one-one. Oke, dan mid lane apa yang akan digunakan oleh Rins? Yang bisa nge-stop Joy juga ya. Dora udah bisa stop tuh. Iya, udah Enggak ya, stop tapi enggak sih, ya. tapi agak berat Enggak ya. ya. Agak berat nih sebenarnya ya. Paramis. Odette? Wah. Di otakku sih Odette ya. Karena ada beberapa hero yang memang memiliki knock-up airborne, tapi ya Odette seenggaknya masih punya jarak. Kadita. Kadita. Rins Kadita. Kita akan melihat efek baru dari Kadita Racing. Dengan adanya Ocean Oddity yang di-buff, dengan adanya Ocean Oddity yang meningkat movement speed-nya, apakah kali ini penangkapan terhadap Joy akan semakin lebih mudah? Atau jangan-jangan memang mereka hanya ingin bermain early game agar Chow dan juga Kaditanya lebih bisa melakukan ganking terhadap Sano sebagai Moskov. Alright, dan ini dia match point. Satu kesempatan terakhir untuk kedua belah tim untuk bisa langsung secure tiket ke arah knockout stage. Kalah tidak akan tereliminasi, tapi mereka akan berjuang lebih keras dengan perjalanan yang lebih panjang juga. Dan kita akan melihat bersama-sama untuk di game terakhir, match terakhir di hari ini antara Twisted Minds dan juga RRQ Hoshi. Let's get it into the land of down teman-teman. Game penentuan, 1 tiket di depan mata dari RRQ Hoshi untuk menuju ke knockout stage, menuju ke Axiata Arena, menuju ke babak yang lebih mendekati grand final untuk M6 World Championship. Ini dia penentuan di game yang ketiga. Alright. Dan terlihat kembali dengan Joy di tangan Hoda ya. Apakah impact-nya akan jauh lebih maksimal dibanding game yang kedua tadi? Karena sebenarnya secara nggak langsung ini juga stoppernya nggak terlalu yang semenyebalkan tadi di game 2 ya. Yang terus-terusan. Yang bisa dibilang kayak nggak berhenti-berhenti ya. Karena jatuhnya untuk Jet Kennedy juga membutuhkan waktu dan membutuhkan animasi 3 kali. Untuk nantinya efek stunnya bisa aktif. Oke, dan untuk saat ini juga pengambilan di arah purple buff-nya masih terbilang cukup aman. Dan peraduan Little Wonder kali ini, ternyata Flicker terpaksa harus dikeluarkan oleh Rins dengan bukan tipikal Petrify ternyata. Jet Kundo, konek karena 3 orang sekaligus juga, dipaksa untuk mundur lagi perlahan. Panah dari Evil Queller juga masih terlalu jauh dan untungnya Sujin mengamankan 1 buah Little Wonder membuka paksaan untuk Retribution. Dan Idok mencoba untuk mengganggu Calvin. Minimal mungkin ingin men-trigger ya dari Purify-nya. Tapi Idok dalam ancaman. Wah, ini udah mulai terangkat sih. Thanks to shield dari Shunpo. Satu hit terakhirnya masih bisa mundur lagi Idok. Karena udah nggak punya flicker. Itu hal yang cukup berbahaya. Ya, kalau diteruskan akan sangat-sangat berbahaya. Dan RRQ Hoshi sekarang harus reset terlebih dahulu. Agar mereka tidak berada dalam keadaan out of position. Dairon kali ini dalam keadaan coba untuk memberikan pressure ke arah dari Mike sama. Karena dia bisa nih bermain dengan efek pokingan damage-nya. Apalagi dia membawa Brave Smite. Jadi dia lebih kuat atau lebih survive dalam urusan poking damage. Oke, Skylar masih harus bermain lebih aman dulu, memeluk outer turret ya. Karena lumayan kerasa piercing damage-nya juga. Dan Turtle sudah muncul. Idok masih level 3. Masih mencoba untuk diberikan sedikit pokingan damage-nya terlebih dahulu. Sementara Mike sama udah join the fight. Dia bahkan udah hadir di area. Tapi ada terbang kah? One v one situation. Solo kill dari Skylar. Bahkan nggak perlu adanya crossbow of tank tadi.
Dia pede banget tapi tertangkap lagi dengan adanya satu buah grab-grab kali ini. Dihempaskan dengan adanya satu buah Ocean Odyssey. Dan bahkan masih terbilang cukup lama menahan damage segitu lamanya. Walaupun Indian Reigns harus ditumbangkan. Electrifying Beast Dairen terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Terangkat lagi dengan satu buah Lantern Flare. Sehingga kali ini Dairen pun harus terjebak atas 4 pemain dari Twisted Minds. Turtle memang didapatkan, solo kill juga didapatkan, tapi masih mau di-invite Sujin. Wow. Mendapatkan troll di tempat yang tepat dan di timing yang tepat juga. Trade-nya jadi imbang. At least ya, seenggaknya bisa dapetin kompensasi lagi. Karena Turtle. sayang banget udah dapet Turtle hilang 2. Bener banget, Turtle hilang 2 tapi untungnya dapetin 2 kill juga. Dan Skylar di menit yang ketiga sudah mendapatkan correction side. Early game yang potensial banget untuk sang gold laner. Agar nantinya dia bisa memberikan damage deal yang lebih pasti lagi di mid game. Alright. Dan udah mulai dicek di area rumputannya, udah mulai ketahuan harusnya dari idoknya pun yang harus bergerak mundur terlebih dahulu. Tapi Rins gak bisa nih untuk berada terlalu lama di area tersebut. Karena ceki-ceki yang dilakukan oleh Troll ini membuat akhirnya dari Rins dan idok pun harus pindah posisi. Soul Saver dari Sujin sekarang akan meningkat lagi damage-nya karena dia sudah memiliki Hunter Strike. Tinggal bagaimana cara team fight-nya, karena untuk Dairen di bagian top lane kayaknya nggak bakal selesai-selesai untuk adu pokingan damage-nya juga. Karena memang tugas dari Dairen hanya untuk membuat Mike Sama tidak hadir dan tidak bisa melakukan zoning terhadap sang pemegang Retribution Suyo Sujin. Ya, Mike Sama ini Arab nomor 1 Hylos ya, Kayaknya. lagi push terus. Oh ya, 3 kali loh. Hari Sabtu kan ada pengumuman tuh. Apa tuh? Kamu mendapatkan title. Oh iya, hari Sabtu ya. Iya. Neighborhood. Benar tuh. Bentar lagi dapat pengumumannya. Bentar lagi. Pasti jam 7 ya? Biasanya ya. Oke. Tapi untuk sekarang Mike Sama terpaksa harus mengeluarkan satu buah Glorious Pathway untuk kabur terlebih dahulu. Sano juga udah mengantong satu buah correction side-nya. Dan bahkan Sano kali ini bakal coba untuk ditarget kembali oleh Skylar. Sebenarnya weakness point-nya pecah, tapi Avatar of Guardian mengincar efek tahun membuat dari Skylar kali ini harus mundur terlebih dahulu dan gak sempat terbang. Sehingga Skylar harus menjadi korban di tangan dari Twisted Minds. Oke, ada satu yang tumbang tapi itu adalah Skylar. Dan kali ini pertandingan yang akan menjadi 5 lawan 4. Turtle coba untuk di set up tapi Sujin mencoba untuk mencari space. Dairen di depan sana yang akan menjadi badannya. Oke, Mike Sama menahan kembali damage yang cukup banyak. Idok sudah mulai masuk, tapi Sujin! Retribution is on point membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Hierarchy Hoshi dan Mike Sama terkena dengan sebuah grab-grab. Terpaksa lagi untuk mundur, tapi Sujin is coming. Memberikan soul saver-nya dan bahkan Mike Samanya pun masih bisa selamat. Tapi jet kuda terakhir dan Evil Queller membuat pun adanya 2 poin kill yang ditabung di area yang berbeda karena solo kill dari Skylar menuju ke orang Kafit. Lagi-lagi hidup dengan The Way of the Dragon. Target ke arah Hoda sehingga Hoda tidak bisa mendapatkan retribution-nya. Take over yang manis dari RRQ Hoshi. Dan Skylar yang mendapatkan 1 kill ke arah Kevin. Membuat keuntungan makin berlipat ganda. The Kings of Kings kali ini leading 2000 gold. Demon Hunter Sword di tangan dari Skylar. Dan mendapatkan Outer Turret di bagian bottom lane. Keuntungan tidak berhenti hanya di Turtle saja. Yap, dan berarti ini tinggal nungguin waktu lagi. Kali ini Round Wave terpaksa dikeluarkan untuk defense terlebih dahulu. Dan memanfaatkan waktu nih Skylar sebelum nantinya Winter Crown ini pada jadi dari Twisted Minds. Jadi ya lagi-lagi jangan berikan late game bagi Twisted Minds. Yes. Jangan dikasih main di atas menit 18. Karena itu akan sangat merepotkan sekali ketika sudah ada Winter Crown. Dari Gatot Kaca, dari Hylos, bahkan mungkin dari Zushin. Dan tidak melupakan dari Hoda juga kan. Iya. Dari Joy-nya yang bisa mendeliver damage dengan sangat-sangat amat mematikan. Sekarang Skylar sudah mulai pelan-pelan join the fight dan bahkan mencari target Idok sepertinya. Yang akan melakukan The Way of Dragon tapi masih terlalu jauh. Karena Twisted Mind berada di dalam area turret. Yap, conceal play ya tadi terlihat juga. Namun untuk kali ini dari arah tengah sudah mulai terjadi adanya keramaian. 4 pemain dari Twisted Minds akan mempertahankan mati-matian outer middle turret mereka agar tidak semakin leluasa lagi nih. Trapping power dari Rins dan juga Idok. Oke, Turtle selanjutnya apakah akan jadi perfect turtle bagi RRQ Hoshi karena kali ini poke damage sudah mulai dilakukan pelan-pelan dari lini depan. Yap. Wah, dan ini Skylar udah aktif banget sih untuk join fight-nya. 5 pemain dari RRQ Hoshi yang sudah langsung menuju ke arah Turtle sehingga Sujin masih bisa secure juga menjadi perfect turtle untuk RRQ Hoshi. Tertendang lagi dengan The Way of the Dragon namun crossbow tank mengudara. Avatar of Guardian mengincar ke di belakang tapi tidak ada target yang terkena sehingga Troll hanya menyerahkan nyawanya saja. Ada Spear of Destruction, nyangkut, ada satu buah perpindahan posisi yang ternyata ditahan terlebih dahulu namun
Skylar kembali memiliki damage yang cukup besar sehingga kali 2 pemain dari Twisted Minds berhasil dihilangkan. Double kill dari Skylar kali ini menambah pundi-pundi gold lagi untuk RRQ Hoshi. Dan bahkan dari antara gold lanernya aja, kali ini sudah ada jarak yang begitu terlihat. Golden Staff memang di tangan dari Sano, tapi itu dia Malefic dari Skylar yang tentu akan membuat penetration bonusnya makin meningkat karena dia tahu dia tidak membutuhkan Malefic Gun di posisi kali ini. Dia butuh untuk menumbangkan troll. Dia butuh untuk menumbangkan Mike Sama. Karena memang dua beton ini akan merepotkan 1-1 nantinya ketika dia tidak mendapatkan bonus dari Malefic. Kok gak expect yang itu sih? Kenapa sih? Kenapa sih harus kayak gitu? Karena Skylar adalah pria misterius. Benar. Dan dia suka Iya benar. Kayak masuk angin masalahnya bukan? sorry dah kalau begitu. Tapi kali ini zoningnya nggak berhenti lo, lihat Idok dan Dairon. Oh, tombaknya kena. Yap, Di follow up. tombaknya kena dan bahkan Spear of Misery-nya connect. Sano yang justru terkena burst damage dari Rince. Dan bahkan Troll terjebak sendirian. Masih ada Revitalize Effect tapi Rince menjadi pertukaran nyawa saja. Hodanya dikejar dan bahkan Hoda tidak selamat di tangan dari Setsujin yang mendapatkan double kill. Triple kill menuju ke arah Maniac karena terlalu jauh sepertinya Mike Sama kali ini bakal coba dikejar lagi. Dipaksa, di dive in dan terangkat sudah dengan grab dan Maniac didapatkan oleh Setsujin dan wipe out di tangan RRQ Hoshi. Team fight yang manis, team fight yang sempurna bagi RRQ Hoshi hanya mengorbankan Rince. Dengan kaditanya 5 tumbang dari Twisted Minds langsung up to 8.000 gold difference. RRQ sekarang akan beranjak ke area Lord. Ready retribution juga dari Setsujin. Dan kali ini apakah Twisted Minds akan memaksa untuk mendapatkan Lord ini? Seharusnya tidak, karena ini akan menjadi Lord gratis bagi RRQ Hoshi karena Spear of Destruction Di-block. ditahan oleh badan dari Idok. Wow, itu sebuah prediksi yang begitu baik ya. Di body block sudah Spear of Destruction-nya sehingga tidak ada chance untuk bisa connect ke arah Lord-nya. Namun damage dari Skylar pun ini udah nggak main-main. Ngebuat dari Mike Sama pun udah mulai tercicil terus-menerus. Udah pasti damage-nya akan lebih berasa bagi Mike Sama. Dan kali ini Lord akan bergerak dari top lane dan Idok menahan terlebih dahulu The Way of Dragon yang dia miliki, tapi Mike Sama lihat damage yang diberikan. Apakah one terbang? Itu dia, crossbow of tank, mega kill. Diamankan oleh Skylar dan Lordnya dibiarkan terlebih dahulu di arah top lane sehingga pressure terus menerus ini men-trigger adanya pasif-pasif dari base turret, tapi one fair situation. Setsujin hampir saja bisa mendapatkan point kill, tapi Setsujin masuk hanya untuk base turret saja. Sedikit lagi Lordnya akan bergerak, akan menjadi daya dobrak tambahan bagi RRQ Hoshi. 10.000 gold lead. Wow. Dengan permainan 5 lawan 5 yang kali ini Mike Sama akan kembali ke Land of Dawn. Dan RRQ Hoshi akan terus memberikan pressure tersebut. Yap, oke. Base turret satu persatu sudah mulai dilumat. Walaupun memang Lordnya pun udah mulai dicicil balik lagi dengan adanya Sano. Grand Pathway telah dibentangkan. Counter initiate telah dilakukan. Tapi ada yang terjebak sendiri di depan sana, yaitu Dairon. Masih bisa flicker untuk mundur ke arah belakang sehingga belum ada korban jiwa. Dan bahkan godlike diamankan oleh Setsujin kali ini. RRQ Hoshi, mereka akan kembali men-setup untuk bisa melakukan endgame secepat-cepatnya. Namun Twisted Mind ada juga satu buah flicker dan The Way of the Dragon unstoppable didapatkan dan legendary is coming from Setsujin. Base-nya terbuka dan base-nya masih bisa ditahan karena masih belum ada wave minion terlebih dahulu. Minion akan bergerak lagi dari area mid lane. Dan kali ini langsung straight to the base. Dan base-nya pun hancur. RRQ Hoshi menjadi tim pertama yang mendapatkan tiket kenakan stage. The King is back to the Axiata Arena. Tim pertama yang menuju ke knockout stage. RRQ Hoshi menunjukkan kepada dunia, this is Brawl server. This is Brawl gameplay. Team fight tanpa henti. Team fight yang sempurna. Dan mereka adalah tim pertama yang keluar dari Swiss Stage menuju ke upper bracket yang akan dipertandingkan di Axiata Arena. Betul. Dan tidak ada late game untuk Twisted Minds. Tidak akan diberikan ampun. Permainan agresif yang dibawakan membuat RRQ Hoshi menjadi tim pertama yang berhasil melaju ke knockout stage. Sehingga ini kita nggak akan ngelihat mereka lagi di Swiss Stage. Jadi bisa dibilang hanya menunggu untuk babak knockout stage
bagi RRQ Hoshi. Mereka adalah tim pertama yang melaju ke babak selanjutnya. Dan tinggal menunggu besok siapa nih kira-kira yang akan menemani RRQ Hoshi dari podium 2-0 menuju ke 3-0. Dan mungkin untuk teman-teman yang bertanya, Bang nanti di playoff ketemu siapa? Nanti di drawing lagi sama. Sabar dulu. Sabar dulu teman-teman. Sabar dulu ya. Jangan buru-buru ya. Sabar dulu pokoknya ya. Ya, yang penting kita udah harus full senyum. Kita udah diberikan sebuah hasil yang begitu manis RRQ Hoshi. Walaupun memang skornya sengit ya. Sengit banget. 2-1. Tapi terbukti kan memang sekarang tuh udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi untuk Twisted Minds. Karena late game mereka memang sangat-sangat mematikan. Makanya jangan kasih late game, jangan kasih Twisted Minds bernafas. Itu dia. Pressure tiada henti yang diberikan oleh RRQ Hoshi membuat mereka juga melaju ke knockout stage. Congratulations, berarti 3 win in a row. Ya kan? 3-0 3-0 poolnya. Berarti kalau kemenangan ketiga, di mana kemenangan ini membawa mereka ke knockout. Ini udah benar-benar jadi jalan yang mulus banget, jalan yang benar-benar bersih banget, clean banget. 3-0 pertama, sehingga tentunya Per Kingdom, Arashi yang di Malaysia bahkan, dan siapapun teman-teman yang lagi mendukung perwakilan dari MPL Indonesia, kalian harus bangga, berikan support sepenuhnya bagi perwakilan dari MPL Indonesia. Dan kita bakal langsung saja menginterview bersama dengan Rose di main stage sana. The first team in the M6 World Championships to make it to the knockout stage. First of all, I am with Coach Keskute. Coach, how are you feeling after winning that game? Of course, yeah. Feeling great. Okay, Coach, maybe you can hold here so we don't interfere. Hold the mic here. Yeah, hold here, hold here. Oh, yes, yeah. Okay, so we don't interfere with everything. So you're feeling good? Yeah, feeling good. Really, really good. Yeah. Were you guys nervous entering M6 because you guys have been putting up a very good performance? So were you and your team actually nervous for the Swiss stage? Yeah, a little bit nervous, and then, yeah, especially it is BO3. Yeah, we didn't expect they are playing good on the first game. Ah, yes. Now, Coach, I have a question. Speaking of BO3, RRQ Hoshi, do you prefer best of one or best of threes? Of course, BO3. Best of threes. No one prefer BO1. Yeah, a little bit intense, no? A little bit intense. Yeah. Okay, now as we all know, RRQ Hoshi making a comeback to the international stage is a very big thing. One of the biggest headlines for M6 this time around. Now, in your opinion, how big is this win for you guys, making it to the next stage? It's really, really big because we are the first one who's qualified. We can learn about this meta on this tournament because right now everyone is keep picking Bruno and we tried to counter but didn't work. Yeah, let's see. Bruno is crazy. Yes, it's Okay, crazy. now Coach, maybe you can give us an inside scoop on what happened backstage after you guys lost game 1. How was the atmosphere like? How were your players? Were they all calm or were they a bit stressed? What did you tell them? So after that game, I think the player is mostly positive. They feel like they can still fight against the Bruno, but I don't want to choose that. On this series because the Bruno is too crazy. And then for the second game and third game, I just called them to, we can just play normal game, no TP, no anything, just play our game. Yeah, it's okay. No recalls, respect the opponent, and ban the Bruno. I really like that Coach is actually starting to put respect onto the Bruno despite the team saying, you know what, we can fight it, but Coach is like, nah. Let's not. Now, Coach, now that you guys are already in the knockout stage, the next one who will possibly meet you guys could be Fnatic Onyx Philippines or BTK. Who do you think will go to knockouts first? BTK or Phenom? Hopefully it's BTK. Why BTK? Because he's the one who's playing Fred in jungle like us. So we can make jungle tank come back in this tournament. Oh, Coach, do you like utility jungle? Of course. As a coach, I prefer to play jungle tank because we don't rely on the assassin mechanic. Too much, assassin too much. Okay, I really like that though. Coach, thank you so much for your insight. But before we wrap this up, what do you want to say to the Kingdom who comes every day to support you guys? Buat Kingdom yang udah datang, ya dari Malai, dari Indo juga, ya makasih udah datang, udah support kita. Semoga nanti ya di knockout stage atau mungkin kalau di Axiata Arena kita bisa lebih banyak lagi ya. All right. Now, Coach said
Thank you to all of the kingdom who comes here every day to support. It doesn't matter if you guys are Malaysian or Indonesian. And he hopes that even through the knockout stages, and if they do qualify for Axiata Arena, you guys and more of you guys will eventually come down to support Araki Hoshi. Thank you very much, Coach. Congratulations on the knockout stages. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this match. Mantap, Coach. Udah ketahuan emang ini Bruno crazy. Iya, kan dia bilang mau coba untuk counter tapi Mau ternyata coba di game 1 tapi kayak aduh. emang ada. ini- Itu ada soundboardnya gitu. Ada. Benar juga ya itu ya. Iya, ada. Ya tahu. Aduh gitu kan. Ya tahu. Kalau enggak ya emang kenyataannya kita melihat ya sosok Bruno ini makin menyebalkan gara-gara yang pertama nih, Haskell kan udah ada attack speed-nya. Oke. Terus ditambah Malefic Gun ada Wah. efek penetration, ada attack speed nyambung dah tuh. Nyambung. Jarak meningkat, critical meningkat. Dan juga Bruno tuh nggak yang terlalu late game banget gitu loh. Dia tuh kayak early game bisa menang, mid game bisa menang, late game juga bisa menang. Itu dia. Itu dia tuh yang berat. Frekuensinya jauh. Aduh, itu Jarak paling sih PR. memang susah soalnya Karena ditanggulangi. wah, Anda curhat nih. Oh, iya. Tapi kan sekarang enggak katanya, kalau kata Coach Anca. Waduh, Coach antagonis, terima kasih infonya pokoknya. Oke, kita ke item build dulu dan juga emblem nih Ul. Karena jujur tadi kalau ngomongin soal mungkin banyak juga yang mempertanyakan, kok one-one-nya tetap pakai Malefic Roar. Jadi jawabannya teman-teman ya, karena memang ada 2 hero beton tuh di depan tuh, ada Gatot Kaca, ada Hylos. Coba lagi dong. Hah? Sekali lagi. Malefic Roar. Abis ini kita beli tolak angin. Biar Bahaya. tidak ini ya, biar tidak masuk angin. Reject Biar win, reject tetap win. kuat sampai dengan tanggal 15 Ya. mengawal tim Indonesia, ada RRQ Hoshi dan juga tim Liquid ID. Ah, itu dia. Udah pokoknya ya, ada Tapi 2 beton. one tuh pakai Malefic Gun masih oke juga. Oke sebenarnya. Sebenarnya kayak gini loh, mau pakai Malefic Gun, mau pakai Malefic Roar tuh terserah. Ya. Tapi jangan lupain emang ini si Halberd ini loh yang sekarang jadi apa ya? Salah satu alasan kenapa Marksman tuh kayak perlu banget untuk membawakan item ini. Karena efek punishnya kan itu meningkatkan 8% damage kepada lawan yang punya item penambah darah lebih banyak. Ya. Anggap nih, Sano. Dia nanti di late game bikin immortal. Nah, damage dari Skylar itu meningkat 8% ke Sanonya. Kayak gitu. Itu sempat aku ulik juga. Dan itu semuanya berlaku. Mau itu Marksman, mau itu Assassin. Pokoknya item penambah darah. Kalau item penambah darahnya sama. Misalkan nih, Skylar bikin Heptasis. Ya. Sano bikin Heptasis juga. Nah, efek punishnya nggak meningkat. Oh. Tapi kalau misalkan Skylar bikinnya Heptasis, terus Sanonya bikin Endless Battle. Nah, darahnya lebih banyak kan? Ya. Atau War Axe gitu kan. Berarti nanti damage yang dihasilkan akan lebih banyak bagi si pengguna dari si Halberdnya. Jadi Oh. intinya item penambah darahnya itu loh yang Yap. dikunci. Penting ya. Itu ya teman-teman ya, bedain. Jangan tiba-tiba kalian ucuk-ucuk bikin si Halberd gitu kan. Tapi kalian bikin item No penambah context, no darah. context. Nah, makanya bikin toilet armor tiba-tiba. Waduh, Karena banyak itu mah darahnya. konteks. ada konteksnya teman-teman ya. Ini dia untuk bagaimana marksman emblem yang dibawakan Tenacity juga ya, ternyata makanya dia kayak ya udah tadi di awal kena press main aman Tapi dia dapat first blood itu loh. solo kill ya. Solo kill lagi. Tapi jujur Gak, ya, itu gak pakai crossbow attack nah lagi. aku nggak expect-nya tuh itu. Aku kira dia emang sengaja nge-clear minion cepet, nggak apa-apa kayak kena freeze. Iya. Yang penting dia level 4 nih si Skylarnya. Terus dia udah langsung aja mainin crossbow of tank. Gak ya. Padahal yang pegang Master Assassin Sano loh. Yap. Tapi kayaknya mungkin ya, tadi Skylar kan nempel tuh sama minion. Ada tujuannya tuh Ul. Tujuannya adalah untuk mendisable dari Master Assassin-nya. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin kayak jatuhnya tuh bingung ya, kenapa tadi Skylar bisa dapetin solo kill padahal lawannya pakai Master Assassin. Bukan karena tenacity-nya, bukan, tapi karena gameplay Skylar-nya Ya. yang memang dia nempelin minion sehingga Master Assassin-nya tidak aktif. Nah, eta. Gitu. Jadi ya. Ya. Dan kita akan ngeliat dari post game ya. 11 menit lagi loh. Ini berarti lebih cepat dari tadi. Lebih cepat dari tadi, Heeh. makanya ya. Dari paling lama 20 menit nih di hari ini dengan Wih, perbedaan di 14.000 gold bus. di menit 11. Ini mah bukan perbedaan ini. Kesenjangan. Senjangan ini. Goldnya terlalu jauh soalnya. Ya. 15-4 sih, tapi dari segi point kill emang kita harus akui ya bahwa memang kemenangan yang didapatkan ini benar-benar 11 menit saja. Mereka emang nggak mau ngasih kesempatan sama sekali lagi untuk bernafas. Apalagi kalau ngomongin soal late game hero nih. Ada Joy, ada Moskov. Dua-duanya juga menurutku agak sedikit menakutkan sih kalau emang sudah benar-benar berada di timing power spike-nya. Ini dominasi yang begitu mengerikan dari RRQ yang ya ini kalau misalkan mereka dikasih main early tabrak oke, bisa end dengan cepat juga dan MVP by GoPay. Kita akan Sujin. jatuh ke Sujin seharusnya. Sujin sih. Maniac. Gila, dia benar-benar menutup dengan Maniac.
Dan emang team fight-nya udah enak banget buat RRQ Hoshi. Mereka tinggal nge-punish aja apa yang udah mereka ciptakan. Sehingga ya penentuannya bakal ada di eksekutornya. Yang dimana dia punya Soul Saver juga. Dan banyak sih alasan kenapa di sini Sutsujin bisa mendapatkan poin-poin kill ya. Salah satu adalah karena Blade of Despair. Yang tentunya bisa menciptakan damage tambahan ketika musuhnya berada di bawah 50% HP-nya. Yes, itu dia Legendary. No death juga nih untuk Sutsujinnya dengan itemization yang udah menyakitkan sekali dengan Blade of Despair, Malefic Roar juga, dan Hunter Strike dan ini ngelihat dari bagaimana Sutsujin dengan 1051 gold per menit. Ini tertinggi gak sih sejauh ini? 1051? 1051 harusnya tertinggi sih. Seharusnya ya. Dan dia ini dapetinnya bukan dari farming makan hero, makan jungle gitu. Kill. Objektifnya kill. Maniak loh soalnya. Bener. Dan ya 11 menit saja berhasil untuk dibungkus oleh RRQ Hoshi, membawa mereka juga ke babak knockout, sehingga kita akan mengintip sedikit juga dari segi highlightnya. Oke, ini dia highlight yang tentunya akan terjadi di beberapa momentum. Itulah salah satunya adalah Pit Turtle, karena sempat ada beberapa poin-poin kill yang didapatkan oleh Sutsujin dengan tim jangka panjangnya juga. Penggunaan Evil Quellernya aku suka sih. Ya. Dia nggak selalu Evil Quellernya tuh untuk defensif, malah kebanyakan ofensif. Lihat nggak, kayak panahnya tuh selalu on point. Terus beberapa kali juga dia tuh datangnya terakhir. Ya kayak mungkin yang sebenarnya Coach Keski tuh bilang kan, dia tuh nggak mau kalau misalkan gamenya tuh sangat rely dengan assassin. Tapi di sini emang peran dari Sutsujinnya tuh peran yang krusial banget gitu loh. Ya. Karena dia benar-benar menjadi eksekutor, dia benar-benar menjadi peran damage dealer utama, dan bahkan kalau bisa dia yang benar-benar menutup gamenya gitu loh dengan poin-poin kill. Dan memang Sutsujin di sini dengan Suyo memang job desk-nya seperti itu sih lebih tepatnya ya. Yap. Dingin tapi sangat kejam ya untuk Sutsujin. Tetapi sangat kejam. Sangat-sangat kejam, ini bukan tidak kejam lagi. Maniac dan bahkan Legendary tadi juga ditutup. Sampai akhirnya perbedaan atribut yang udah terlalu jauh tidak